Halo guys, kembali kepada saya Aryo Tutito. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu program yang sudah jadi. Saya akan menjelaskan suatu contoh dan penjelasan programnya gimana, cara pembuktiannya, lalu cara membuat user code dan flowchart-nya. Nah, pada YouTube pertama ini, video pertama ini saya akan menjelaskan pada project untuk mengecek bilangan prima itu masuk bilangan prima atau tidak. Oke, ini contoh programnya. Ini cuma ngecek aja ini. Nah, oke. Nah, program ini kita masukkan dulu satu bilangan yang dimisalkan sebagai n. Itu kalau dia kurang dari satu, dia false. Ya karena ya bilangan prima itu kan pasti lebih dari satu, dan mungkin kurang dari satu. Nah, jika dia salah, kita masuk ke else, kita buktikan. Atau kalau misalkan n, misalkan i sama 2, gitu kurang n, ini rumusnya. Nah, kalau dia benar ke if, kalau benar lagi false, pasti diturun sini. Nah, sama juga ini pasti turun sini. Itu kalau kita ini ya apa tuh? Pas kita ngecek ini salah, dia udah masuk sini, nanti kita ke sini, nanti kan kita misalkan di display sebagai sama dengan true. Nah, pas kalau dia true, dia masuk ke sini, gitu. Oke, oke, saya akan kasih contoh ya, yang tadi aja lah. 7 adalah bilangan prima atau tidak. Oke. Nah, contoh kalau kita misalkan n sama dengan 7, ya, itu misalkan, nah jika n itu 7, nah dia kurang dari satu tidak? Nah, tidak, pasti dia outputnya lebih besar dari satu kan, 7 dong. Nah, jadi kita masuk ke else. Kita cek dulu ini salah. Masuk ke else. Nah, kita masuk ke for. Kita misalkan i sama dengan 2. Ya, apakah i kurang dari sama dengan n? Nah, kita cek. N-nya tadi 7. Benar. Nah, jika benar, nah, kita masuk ke i. N tuh habis dibagi tidak dengan i. Kita lihat. N-nya itu 7. Dia habis dibagi i sama i tidak. Yaitu 2. Tidak. Tidak, kita masuk ke I plus plus. Jadi ini ditambah satu. Ya, I tadi 2, sekarang masuk ke 3. Nah, kita cek apakah itu kurang dari sama dengan N. Benar ya kan? Nah, masuk lagi nih. Nah, N itu habis dibagi dengan I tidak? Habis dibagi dengan I tidak? Salah lagi. Oke, kita masuk ke I plus plus lagi. Tambah lagi. Jadi N I-nya 4. Dicek lagi benar ya? Ya benar. Nah, kita cek lagi. 7 itu habis tidak dibagi dengan 4. Tidak. Salah ya kan? Salah. Kita masuk ke I plus plus lagi. Kita cek terus sampai ini keluar. Salah, maaf. N per 2 ya. Nah, itu kalau em, N 7, jadi 3,5 ya. Sorry. 3,5. Nah, oke ini benar. Ini 3,5 masih benar ya. Nah, kita cek yang ini. Apakah dia 4 itu kurang dari 3,5? Salah ya kan? Salah. Ini kayak salah. Nah, karena dia salah, dia tidak masuk ke false. Jadi dia langsung turun ke sini. Nah, kita lihat. Is prime tadi itu sama dengan true. Kalau dia benar, jadi masuk adalah bilangan prima. Jadi 7 itu adalah bilangan prima. Oke. Kita kasih contoh yang lain yang bukan bilangan prima. Contoh 6. Kita cek n-nya sama dengan 6. Nah, kita cek n itu kurang dari kurang dari sama dengan 1 tidak? 6. Tidak ya kan? Pastikan. Nah, langsung kita masuk ke else. Nah, untuk for kita masuk, kita misalkan lagi i sama dengan 2. Nah, apakah i itu kurang dari sama dengan n per 2? 2
kurang dari sama dengan 3 pastinya kan, 3. Nah, dicek N itu yaitu 6 habis tidak dibagi dengan 2, benar ya kan. Nah, kita masukkan jadi is prime itu false, tapi kita harus cek lagi juga i pas, jadi itu i tambah 1, jadi dari i 2 jadi sekarang 3. Nah, ini 3 kita cek lagi, 3 kalau dari sama dengan 3 tidak, benar benar kan. Nah, kita cek 6 itu habis dibagi tidak dengan i, dengan 3, yaitu i ya, jawabannya ya pasti iya. Nah, itu kita masukkan jadi is prime itu simpan sebagai false. Kita cek lagi, itu sama dengan 4 kali tambah 1 ya, cek 4 kurang dari sama dengan 3 tidak, karena tidak jadi kita keluar dari fungsi for. Nah, jadi kita tadi sudah simpan kan is prime sama dengan false. Nah, kita masuk sini, masuk ke if. Nah, kalau dia is prime tadi aturan true, kalau dia true dia bilang prima, karena tadi kita simpan false jadi bukan bilangan prima, jadi terbukti 6 itu bukan bilangan prima begitu ya. Oke, saya akan menjelaskan pada bagian keserokan. Bentar ya, saya hapus dulu. Nah, kita sini aja keserokannya nomor 1 ya. Kita misalkan, nah kalau di suatu serokot masih var satu, kita lihat. Nah, kita misalkan PJN sama is prime itu sama dengan true ya. Saya tulis dulu n yang integer yaitu is prime sama dengan true sebagai boolean. Ya udah, kita masukkan CR. CR itu sama dengan right dalam itu serokot dalam Pascal. Serokot itu kan gabungan dari bahasa sehari-hari dengan Pascal ya. Namun new right, masukkan bilangan. Singkat aja lah ya. Jangan beri gitu. Nah, sin. Sin itu sebagai red. Red. Red, red, red. Red sebagai N. Ya kan? Nah, jika udah kita masuk pernyataannya ke if. Lalu, jika if N kurang dari sama dengan 1. Kita cek. Masukkan if N kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau di record, kalau if dia beda berdampingan dengan then. Nah, jangan lupa ada begin. Begin karena dia di if, jadi begin if. Lihat ini. Nah, kita punya is prime sama dengan false. Kita salin aja lah. Nah, is prime sama dengan false. Nah, kita ganti. Ini saya tanda panah ya. Oke, sama dengan ini tanda panah pokoknya ya. Bentar ya. Oke, langsung lanjut aja. Nah, kalau dia salah, kita masuk ke else. Else. Nah, masuk ke else itu masuk ke for. Tadi kan ini ada buka ini. Jadi kita masukkan begin if lagi ya. Kita masuk ke for. Oke. For-nya apa tadi? Nah, kalau di sini terdapat for-nya tuh i sama dengan 2 to n per 2. Kalau kita bacanya ya. Nah,
Kalau for pasti berdampingan dengan do ya. Nah, maksud jangan lupa begin karena dia di for jadi begin for. Ini kita tadi apa tuh? Ini kan tanda panah ya. Ini bentar ya, bentar ya. Pokoknya ini tanda panah bekas sama dengan ya kalau di episode depan. Oke, kita lanjut begin for, kita masukkan to if, langsung ke if, lain aja lah ini. Kalau dia benar, kita masuk langsung ke if ya. Jika udah, if pasti bertandingan dengan then. Seperti yang tadi, jangan lupa begin if. Jika udah, masukkan kalau is prime sama dengan false. Ini ingat tanda panah bukan sama dengan ya. Setelah itu kita baru ke n. N untuk yang if ini, itu n4, n, n4, itu kita n if lagi. Karena if yang ini ya. Oke, iya. Jangan lupa, habis yang n if ini, sebelum kita n ke for, kita ini anggapnya sama dengan ini ya. I ditambah satu. Jadi kan ada rumusnya kan. I ditambah satu. Itu plus. Nah, ya deh, sama dengan ini, sama dengan apa tuh? Tanda panah ya, bukan sama dengan ya. Kalau kurang tahu gimana, kalau udah tanda panah seperti ini ya, begini, bukan sama dengan ya. Oke, kita lanjut, langsung ke masuk ke if lagi. Kita masuk ke if, nah ya, dia lurus lagi ya. If is prime. Jadi kan kita nyimpan is prime sama dengan true ya. Nah, jika udah, nah see out atau right learn, right, nah, right, kita right boleh, right untuk case untuk apa tuh? Ini kan dia, bentar ya. NDL atau N-line atau saya bilang enter. Nah, kalau di sedepat yang Pascal itu learn ya, itu enter ya. Sebagai N adalah bilangan prima. Jadi misalkan N2, N itu kan tadi yang contoh kalau misal 6, jadi N6 adalah bilangan prima. Langsung lanjut gitu ya. Jika udah, langsung ke else. Ini boleh ini begin if. Else-nya sama. Nah, N bukan bilangan prima. Kalau dia salah ya. Kurang ini N bukan bilangan prima. Oke, jika udah, kita tutup. Dan if untuk ini dua ini, sama ini tepat. Nah, jika udah, kita masuk ke N programnya ya. Oke, mungkin itu episode code dari program ini. Oke, saya akan lanjut ke bagian flowchart-nya. Oke, pertama-tama kan flowchart pasti dimulai dengan start ya. Nah, kami start ini ya. Tanda panah jangan lupa. Nah, kita masukkan bilangan dulu. Untuk input, saya jajar ganjang ya. Ini harus kena ya. Oke, kalau jelek ya. Nah, kita masukkan N aja. Apa dong? Ya, masukkan N aja. Tidak perlu masukkan ini. Kita masukkan fungsi keluarannya yaitu sin.
and. Satu kita masuk ke bagian if. Oh ya maaf. Ini sebenarnya harus perlu ya ntar ya. Kita masukkan dulu nih ya. Yang integer n sama itu ya. Tulis dulu. Ntar ya. Integer n sama is prime itu boleh agak berbunyi aja. Is prime sama dengan true. Ini aja lah pokoknya. Ini ngerti ya. Jika udah tutup, kita masukkan ini tadi yang fungsi program tadi yaitu n ya. Nah, itu kita masuk ke if ya. If itu kayak layang-layang dia. Nah, dia masukkan n kurang dari sama dengan 1. Nah, jika dia benar, kita masukkan is prime sama false. Dengan false. Atau misalkan F aja lah ya. F sendiri ya. Nah, jika udah, kita masuk ke else. Nah, untuk yang ini ya. So, masuk ke else. Oh, tutup dulu nih ya. Jangan lupa. Nah, kalau dia proses, itu persegi panjang ya. Kita langsung masuk ke else, yaitu for. Kita langsung masuk for tuh gini bentuknya. Nah, ya. Terus kena ini, pada karena jadi itu dia. Kan masuk fungsinya. Yaitu integer i, nah itu sama dengan 2 to n per 2. Nah, jika benar, kita langsung masuk ke if. Ini saya ambilnya yang true itu sebelah kanan ya. Saya misalkan dulu. Bahwa itu false. Ya. Nah, itu masuk ke if. Maaf ya kalau jadi tulisannya. Ini gambaran saya nih. Waduh, siapa? Nah, sudah masuk ke if. Yaitu n habis dibagi dengan i. Atau modulus ya ini. Nah, oke, sama dengan 0. Jadi, kalau dia benar, langsung masuk ke true. True, yaitu is benar false ya. Nah, jika udah, nah ini ada if plus plus. Yang tadi saya bilang tadi, dia sebelum n for, kita masukkan dulu if plus plus. Tanda panahnya, nanti kalau dia salah, ini salah, dia masuk ke sini. Nah, ini untuk mengulangnya, yang tadi. Sampai n-nya tuh eh, kurang dari sama dengan, iya, i-nya kurang dari sama dengan n. Atau lebih dari sama dengan n. Dia akan pas sini, untuk kembali lagi ke sini. Nah, jika udah, nanti kalau i itu udah lebih dari n, kita masuk ke bawahnya. Nah, ini ntar ya. Langsung masuk ke if ya. Masuk ke if lagi. Is prime.
Kalau dia benar, itu adalah bilangan prima. Kalau dia tabiran, ini kan ya. Pokoknya ini adalah bilangan prima ya. Nah, kalau dia dari sana. Kalau dia salah, dia bukan N-N, N, bukan. Saya singkat aja lah ya. BP lah bilangan prima. Pengeluaran. Nah, jika sudah, ya sudah, langsung N kita. Nah, ini kita arahkan dulu. Bentar. Ini kita arahkan. Bentar ya. Karena dia berhubungan kan. Maaf. Salah, salah, salah. Dia masuk ke sini ya. Hmm. Karena kan kalau kita mau false ini ya, dia cek dulu nih. Dia masuk kemana. Nah, ini juga, ini masuk ke N ya. Oke. Hmm. Oke, udah. Nah, ini juga masuk ke event. Karena kalau dia false ya, masuk ke sini. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai contoh dari untuk project untuk mengecek bilangan prima dengan ini programnya, dan dari contohnya tadi ada saya jelaskan di sini ya, dan buat flowchartnya seperti, maaf ya kalau ada ya. Oke, mungkin saja. Maaf jika ada saya kesalahan dalam mengajar. Eh, Semoga bermanfaat, semoga mengerti. Terima kasih.